Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri perkutut yang berkualitas maupun perkutut yang bermental bagus. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video di bawah ini. Like, komen, subscribe. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ciri khas burung perkutut lomba yang bagus dan berkualitas. Burung perkutut adalah burung kicauan yang mudah ditemukan dan gampang untuk dipelihara. Banyak juga yang melombakan jenis burung perkutut. Akan tetapi dalam melombakan burung perkutut, sebelumnya harus mengetahui ciri dari burung perkutut lomba yang bagus. Untuk bakalan burung perkutut atau piyikan, burung perkutut memiliki ciri khas yang begitu bagus untuk dijadikan lomba. Untuk karakteristik yang dapat kita amati tersebut meliputi ciri dari bentuk badan, paruh, bentuk kaki, dan juga ciri pada bagian bulunya. Untuk memilih burung perkutut yang bagus maupun yang bermental bagus, kita harus punya feeling maupun punya patokan. Di antara lain adalah bentuk kepala. Yang pertama, burung perkutut lomba memiliki ciri khas pada bentuk pada bagian kepala burung perkutut. Pada bentuk kepala burung perkutut yang bakalan ataupun piyik yang paling bagus kemudian untuk maju dalam lomba yaitu perkutut yang mempunyai bentuk kepala yang lonjong dan bentuknya hampir mirip sama seperti bentuk buah pinang atau jampinom yang masih keadaan muda. Itu yang dinamakan perkutut kepala jampinom. Untuk bagian matanya terlihat indah, jernih, dan juga memiliki aura yang sangat cerah yang mengkilau atau cerah bersinar. Untuk bagian mata dalam terutama bagian titik mata berwarna hitam, tampak menonjol dan besar ataupun melotot, menandakan perkutut tersebut bermental bagus. Tak hanya itu saja, pada bagian paruh burung itu tampak sangat tebal dan akan tetapi tidak terlalu panjang. Terutama untuk bagian hidung tampak menonjol ke depan serta lubang pada bagian hidung yang telah ditutupi oleh bulu. Bagian leher perkutut antara lain untuk memilih perkutut yang bagus adalah kita amati bagian leher perkutut. Pada bagian leher untuk burung perkutut yang bagus untuk maju dalam kontes punya ciri yang panjang dan juga tegak lurus ke depan, kemudian dapat mengangkat bagian kepalanya. Dan untuk bagian bawah leher terutama di kantong suara yang tampak menggembung atau temboloknya dengan sedikit menonjol. Dan ciri-ciri yang lain bagian badan perkutut, kita harus jeli untuk memilih bagian badan perkutut. Perkutut lomba yang bagus punya bagian dada yang relatif bidang dan juga bentuk tubuh kurus akan tetapi atletis. Pada bagian belakang punggung terlihat sedikit membungkuk. Khusus untuk bagian sayap burung perkutut mempunyai bulu yang relatif panjang, indah, dan juga sedikit mengkilau. Jika burung perkutut Anda memiliki ciri seperti ini, maka burung perkutut Anda layak dijadikan burung lomba. Untuk ciri yang lain adalah bagian kaki perkutut. Pada bagian kaki tampak kuat dan juga kokoh pada waktu berdiri atau pada saat melakukan kuda-kuda. Kakinya akan tampak tegap dan juga terlihat mantap. Dan pada bagian tulang paha yang relatif lebih cepat, lebih rapat. Untuk bagian jarinya panjang, bentuk sisiknya kasar. Akan tetapi semua sisik tersebut jika kita lihat akan tampak rapi dan juga bagian terakhir sisik kaki akan tampak sedikit besar daripada sisik yang lainnya. Tak hanya itu saja, burung perkutut lomba yang bagus punya warna sisik kaki yang dominan hitam, sedikit kemerahan, sedikit merah sedikit, dan untuk bagian telapak kaki ada sedikit yang warna putih. Untuk ciri yang lain adalah kita amati bagian supit dan ekor perkutut. Selain ciri di atas, pada bagian supit dan ekor perkutut, cirinya juga menentukan dari kualitas burung itu. Burung perkutut lomba yang bagus pada umumnya memiliki bentuk supit yang tidak begitu rapat. Bagian supit sedikit renggang dan juga punya kelenturan tidak keras. Kemudian untuk bagian ekor perkutut yang bagus dapat kita amati dengan tanda bulu ekor yang panjang serta menumpuk. Dan bagian ujung perkutut tampak lebih kecil, dan pada bagian brutu ataupun pantat burung perkutut
tampak lebih besar dan sedikit runcing yang menonjol ke depan. Ciri khas tersebut merupakan ciri bakalan atau ciri perkutut maupun perkutut ombyokan yang bagus untuk dipilih. Bagus nantinya apabila telah menjadi burung perkutut dewasa maupun perkutut lomba. Biasanya para juragan, para sesepuh perkutut yang sudah profesional telah mencatat serta menggolongkan jenis burung perkutut lomba yang bagus serta burung perkutut yang kurang baik sesuai dengan ciri serta bentuk badannya. Untuk mengetahui burung perkutut lomba yang bagus juga harus mengetahui dari suara kicauannya atau suara anggungannya maupun suara angkatan depan, tengah, belakang. Ciri yang lain kita harus perhatikan juga dengan suara depan. Suara bagian depan dari burung perkutut banyak macamnya, tapi yang penting yaitu harus narik, panjang serta bersih. Kalau bisa hindarilah suara depan yang pendek, misalnya seperti klau, kleo, wow, dan yang lain-lain. Kemudian untuk burung perkutut yang usianya masih muda atau piyik, suara bagian depan memang pada umumnya belum bisa narik. Kemudian jika narik pun hanya bisa sesekali saja. Sehingga untuk burung perkutut yang masih muda dapat Anda abaikan saja. Yang terpenting yaitu kita memilih jenis perkutut yang sudah dewasa. Apabila terdengar cukup kering dan juga tebal, biasanya nanti akan dapat narik depannya. Hindarilah membeli perkutut anakan yang suaranya terlalu basah dan tipis. Suara tengah, kita harus jeli juga untuk suara tengah. Untuk suara tengah burung perkutut yang baik adalah setiap ketukannya akan terdengar senggang dan juga berirama. Jadi setiap ketukannya akan terdengar senggang dan berirama. Hindarilah suara tengah yang terdengar seperti mengambang dan juga terdengar rapat. Suara ujung, kita harus jeli juga untuk suara ujung perkutut. Untuk suara kicauan atau anggungan burung perkutut, suara ujung perkutut lomba yang sempurna adalah yang bulat, panjang dan juga mengalun dan terdengar seperti ada unsur eng. Jadi unsur eng itu ng, eng. Hindarilah suara kicauan ujung perkutut yang seperti ngerem mendadak kemudian juga pendek atau kuk. Maksudnya hindari suara ngerem mendadak kemudian juga pendek atau kuk, dan hindarilah kicauan yang noklak atau klak. Suara atau kicauan ujung yang baik akan didengar seperti kung. Nah, jika Anda sudah memelihara burung perkutut lomba agar semakin bagus, maka rawatlah dengan sebaik mungkin, misalnya saja dalam memandikan, dalam penjemuran, dalam memberi makan dan lain sebagainya harus rutin dan teratur dan konsisten. Dan ciri-ciri yang lain antara lain adalah untuk menjadikan perkutut yang bagus, antara lain adalah memandikan secara teratur. Tip untuk merawat burung perkutut maupun perkutut lomba agar semakin berkualitas yaitu dengan memandikan burung perkutut dengan cara teratur dan rajin setiap pagi ataupun sore. Pakailah semprotan dengan menggunakan sprayer yang lembut ataupun yang halus. Dan banyak juga yang memandikannya pakai tangan, langsung dipegang, langsung diusap ke keran ataupun ke air cepuk agar hasilnya yang diperoleh memuaskan. Anda bisa memanfaatkan air beras dan menggunakan daun sirih yang dicampur. Langkah antara lain yaitu campur air beras dan juga campur dengan daun sirih. Pakailah untuk memandikan burung perkutut dengan secara rutin. Selain itu kita harus jemur setiap hari. Tips supaya suara burung perkutut lomba bisa juara selanjutnya yaitu dengan cara menjemur burung perkutut di setiap hari. Jangan menjemur burung perkutut dengan terlalu lama, cukup jemur dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Hal ini bisa menjadikan burung perkutut tahan dengan panas. Berikan makanan yang cukup. Dalam perawatan burung perkutut lomba, hal yang begitu penting untuk Anda lakukan yaitu memberi makanan. Makanan untuk burung perkutut antara lain yaitu rumput, biji-bijian dan juga padi-padian. Anda bisa memberikan makanan dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Beberapa makanan yang bisa Anda berikan untuk burung perkutut lomba maupun perkutut kelangenan maupun perkutut rumahan ini yaitu jagung, beras merah dan juga produk makanan burung yang sudah beredar di toko-toko maupun pasar-pasar burung. Sehari sebelum dilombakan,
Maksudnya sehari sebelum perkutut itu dilombakan, burung bisa diberi jamu, diberi katuk, diberi saga, diberi vitamin E, vitamin C, minyak ikan, kacang hijau supaya burung fit keadaannya dan segar, bugar, dan siap tampil untuk lomba. Berikanlah makanan extra fooding misalnya seperti godem, ketan hitam, dan juga jewawut Bali supaya burung keesok hari akan merasa hangat dan juga mau kerja. Setiap pemberian jamu burung sebaiknya dijemur selama 3 jam, kemudian air minum dikosongkan. Begitulah tip-tip dari saya, semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil ulasan-ulasan yang baik, buang ulasan-ulasan yang tidak baik, jangan diambil mentah-mentah. Tip dari saya ini semoga saja bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam persaudaraan tanpa batas. Salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.